Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Aniza Putri dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Bapak Asrul, yang kedua Bapak Helmi, yang ketiga Bapak Aidi, yang keempat Bu Dewi Murni, dan kelima saya. Judul dari diskusi kelompok kami yaitu tentang perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah sebuah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Pengertian perencanaan oleh beberapa ahli. Yang pertama menurut Douglas, yaitu suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya. Yang kedua menurut Alexander, yaitu memutuskan seberapa luas akan dilakukannya, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Yang ketiga yaitu menurut Steiner, yaitu suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana detail untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Tahapan dasar perencanaan, yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua merumuskan keadaan, yang ketiga mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, yang keempat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan. Yang pertama, pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisasi. Yang kedua, menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan dan pengawasan aparatur pelaksana memiliki irama atau gerakan dan pandangan yang sama untuk mencapai sebuah tujuan. Perencanaan di bidang pembangunan. Dalam proses pembangunan, perencanaan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan anggaran yang dimiliki bisa digunakan secara efektif dan efisien. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak kekurangan dan masalah yang terjadi meskipun sudah ada regulasi yang dipersiapkan pemerintah sebagai petunjuk dalam pelaksanaannya. Perencana pembangunan daerah disusun tidak hanya berdasarkan potensi, unggulan, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah, tetapi juga harus mampu bersinergi dengan rencana pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengatur keterkaitan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai rencana pembangunan daerah. Secara keseluruhan, Badan Perencana Pembangunan atau Bapeda merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya musrenbang. Bapeda melakukan koordinasi seluruh jajaran perangkat daerah untuk menjalankan musrenbang. Di tingkat kecamatan, peran kantor kecamatan sangat besar bagi berlangsungnya musrenbang tingkat kecamatan. Di tingkat desa atau kelurahan, kantor kelurahan memiliki peran besar untuk memfasilitasi LPMK dalam melakukan musyawarah pembangunan kelurahan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.